Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba' ali Imam Da'wah rahimahullahu ta'ala ma'a syarhihi lil Allam al-Fauzan Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita ini pertemuan terakhir insyaallah hari ini ya. Kita masih dalil sholihin kemarin kurang lebih maknanya ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka ini ya orang-orang yang diseru oleh orang musyrikin. Mereka juga adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Ya, berharap kepada Allah supaya dekat dengan wasilah. Apa wasilah? Ketaatan. Mereka mendekatkan diri juga kepada Allah dengan taat ibadah. Semisalnya ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat di antara mereka. Jadi mereka berlomba-lomba nih ya. Orang mereka berlomba-lomba untuk menuju Allah, siapa yang paling dekat. Tiba-tiba ada orang musyrik malah ibadahin mereka. Kan ngawur ini ya. Nah, kemarin udah kita jelaskan bahwasanya ayat ini ya dikatakan diturunkan kepada orang yang beribadah kepada Masih Isa dan ibunya Maryam. Demikian pula beribadah kepada Uzair. Ini mereka adalah orang-orang soleh. Yad'un, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yabtaghun ila rabbihim, ya al-wasilah, mengharapkan dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Nah, itu udah kita bahas kemarin ya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang yarjun, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Maka bagaimana bisa mereka diibadahi? Orang mereka sendiri apa? Butuh kepada Allah. Nah, jahil ini ya. Kemudian al-qaul tsani, pendapat kedua tentang sebab turunnya ayat ini, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Ayat ini turun ya pada orang-orang dari kalangan kaum musyrikin. Kanu ya'buduna nafaran minal jin. Yang mana orang musyrikin ini mereka dulu biasa beribadah kepada sekelompok dari jin. Ya, sekelompok dari jin. Fa aslama al-jinnu wa lam ya'lam haula'i alladziina ya'budunahum bi islamihim. Lucu nih ya. Itu jin yang mereka ibadahi, mereka semua masuk Islam. Orang-orang musyrik yang nyembah mereka enggak tahu ini jin udah pada masuk Islam. Kasihan deh ya. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bi ta'ah wa dhara'ah. Maka jin tersebut ya malah jadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya Allah. Yakhafuna azabah, takut kepada azab Allah. Fahum ibadun, mereka ini adalah ya atau ibadun atau ubad ya, hambanya Allah. Muhtajun, yang butuh. Fuqara, yang fakir. La yasluhuna lil ibadah, yang kayak gitu enggak cocok, enggak pantas untuk diibadahi. Nah, yang pantas untuk diberikan ibadah, berikan sesembahan ya Allah yang maha enggak butuh. Nah, kata Syekh Fauzan di sini, wa ayyan kanal muradu minal bil ayatil karim, apapun yang dimaksud dari ayat yang mulia ini, fa innaha tadullu, sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan ala annahu la yajuzu ibadatus sholihin, bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Ini orang soleh loh ya. Bagaimana dengan orang yang enggak soleh sama sekali? Sawa'an kanu minal anbiya wa siddiqin, baik orang soleh tersebut dari kalangan para nabi atau orang-orang siddiq, atau minal awliya wa sholihin, atau wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Fala tajuzu ibadatuhum, enggak boleh beribadah kepada mereka. Li'annal kulla ubadun,
atau ibadun lillah fuqara ilaih, karena seluruhnya adalah hambanya Allah, menghambakan, membudahkan dirinya kepada yang maha raja, kepada Allah. Mereka semua fakir, butuh kepada Allah. Fa kaifa ya'buduna ma Allah jalla wa ala, bagaimana bisa diibadahi bersama Allah azza wa jalla. Wal wasilatu ma'naha, wasilah maknanya ini makna yang benar ikhwan ya, karena wasilah ada dua. Ada masyru'ah, ada ghair masyru'ah. Al wasilah ma'naha at-ta'ah wal qurbu, dia taat dan ketaatan dan kedekatan. Ya, taat itu taat, ketaatan maksud. Al qurbu maksudnya apa? Ya, amalan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Fa hiya fil lughah, secara bahasa, wasilah secara bahasa asy-syai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsud, suatu perkara yang dapat menyampaikan kepada yang kita tuju. Ya, gampangnya perantara ya. Antum kemari naik apa tadi? Motor. Berarti motor wasilah antum ya, untuk menyampaikan kemari. Nah, cicak ya. Tadi bunyi cicak. Falladzi yuwassilu ila ridullah wa jannati huwal wasilatu ilallah. Maka yang bisa menyampaikan kepada ridhonya Allah serta surganya, berarti itu adalah wasilah, perantara yang menghubungkan dia, menyampaikan dia kepada Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Ya, ini adalah wasilah masyru'. Apa yang dapat menyampaikan diri kepada Allah, kepada ridhonya, kepada surganya? Ibadah, taat. Makanya dikatakan taat al-qurb wasilah. Karena dia bisa menyampaikan kita kepada ridhonya dan kepada surga. Hadhihi al-wasilatul masyru', ini adalah wasilah yang disyariatkan. Fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, maksudnya wabtaghu ilaihil wasilah, ya, utlubul qurba minhu. Ya, bi ada'i ma amarakum bih wal bu'd amma nahakum anhu. Carilah wasilah, ketaatan kepada Allah. Ya, carilah apa? Ketaatan, wasilah, masyru'ah yang bisa menyampaikan kepada Allah. Ya, wabtaghul wasilah ilaih. Paham ya? Carilah wasilah yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Yaitu bi ada ima amarakum bih, dengan kata mufasir, dengan menegakkan, mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kalian, dan dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya wasilah. Ya. Maknanya bukan wabtaghul wasilah ilaihi, maksudnya carilah perantara. Ya, enggak kayak gitu maknanya. Nah. Dan di sini makanya amal muharrifuna wal mukharrifun. Adapun orang-orang yang suka menyelewengkan makna, halit tahrif, orang-orang menyimpang, dan orang-orang yang suka khurafat, fayaqulun, mereka berkata, al wasilah anta ja'ala bainaka wa bainallah wasitatan. Engkau menjadikan ya antara dirimu dan antara Allah adanya perantara. Tuh. Kita, kata orang-orang mereka ini, kita harus cari perantara antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa perantaranya? Itu minal aulia, baik kita cari dari para wali songo, ya, doa kepada mereka, atau doa kepada Allah, mereka jadi wasilah yang menyampaikan nanti hajat kepada Allah. Na'udzubillah. Ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Wassalihin, orang-orang soleh, wal amwat, orang yang udah modar, ya, kalau kata orang Sunda modar, mati. Ya. Orang yang hidup aja kadang budeg, ya, kagak denger, ya, atau kadang nggak sanggup untuk untuk memenuhi yang kita inginkan. Ini udah mati. Ya Allah, la ilaha illallah. Taj'alahum wasitatan bainaka wa bainallah, yang kau jadikan mereka ini perantara yang menghantarkan antara kamu dan antara Allah. Liqarribuka ilallah, supaya mereka mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya salam. Jahil. Allah berfirman apa? Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Kata Allah,
Berkata Rabb kalian, ud'uni, doalah kepada aku langsung. Allah nggak bilang cari perantara sana buat doa sama saya ke saya, enggak. Fa astajib lakum, kata saya akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya wahai Muhammad tentangku, jawab saya dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, maksudnya dekat dari sisi ijabah doanya. Saya akan menjawab doa orang yang mau doa. Enggak dikatakan saya akan menjawab orang yang berdoa dengan wasilah wali songo. Terus gimana kalau belum ada wali songo? Ya, kagak dikabulin dong berarti doanya. Alhamdulillah. Nah. Kalau Allah Azza wa Jalla ma'ana buduhum, kata Allah. Ini Allah menghikayatkan mereka orang musyrik. Kita tidak beribadah kepada mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kita kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ini syirik akbar kan ya? Syirik akbar. Kecuali kalau mencari wasilah, perantara, itu tidak ada keyakinan kayak gini. Bagaimana perantara yang gak ada keyakinannya? Ya kayak antum tawasul dengan kedudukannya. Ya saya bertawasul dengan kedudukan wali fulan, tapi doanya kepada Allah. Dan gak meyakini tentang rububiyah, hak rububiyah Allah Azza wa Jalla yang ada. Ya pada dia gak ada. Tanpa meyakini apa? Tanpa meyakini adanya hak-hak rububiyah Allah Azza wa Jalla itu ada pada diri mereka, wali-wali tersebut. Tetap Allah Maha mengabulkan, mendengar semua segala macam. Ya, jadi cuma tawasul dengan jah, namanya kata para ulama jah itu kedudukan. Tapi kalau yang modelnya kayak gini nih, di situ ada penyelewengan rububiyah. Kemudian juga di situ ada penyelewengan ibadah. Allah diberikan ibadah kepada selain Allah, nazar, doa kepada mereka, ya. Misalkan ya Abdul Qadir, itu ya itu udah doa, itu udah apa? Udah bentuk doa. Ya kayak kemarin yang bilang ya Rasulullah, itu doa itu. Nabi udah meninggal, nggak boleh doa sama orang meninggal. Kita kan minta sama Nabi. Nabi udah nggak ada. Syarat untuk dibolehkannya kita minta sama orang. Syaratnya orang tuh mampu atas apa yang kita minta. Ya. Bukan hak-hak yang murni buat Allah Azza wa Jalla seperti syafaat. Kemudian berikutnya orangnya hadir. Orangnya hadir di depan kita dengar. Ketiga dia orangnya belum mati. Ya masih hidup. Itu disebutkan oleh para ulama. Ini sekarang Nabi udah nggak ada. Kalau kan Nabi kan tahu dari mana. Ya. Ketika orang udah meninggal maka jawabannya nggak ada yang tahu kehidupan ini. Dalilnya mana? Dalilnya dulu. Ya nanti ketika ada orang dari umat Nabi SAW yang mau ke telaga Nabi SAW diusir sama penjaga telaganya. Apa kata Nabi SAW? Kenapa diusir? Sesungguhnya itu umatku. Apa kata ya mereka? Sesungguhnya ya kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Kamu nggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Dan wasilah yang sekarang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, kuburiyun dan semisalnya, orang-orang sufi, tarekat Naqsyabandiyah, Jamaah Tabligh dan semisalnya. Ini wasilah sama kayak orang musyrikun zaman dulu. Naam. Fama'anal wasilah inda haula'il mukharifin, maka mana wasilah ya menurut mereka orang-orang tahrif, ya orang-orang suka khurafat. Ayo kita tawasul dulu gitu kan. Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, kau jadikan antara kamu dan antara Allah adalah perantara. Tu'arrifullah bik, yang mana perantara tersebut tu'arrifullah, ya memberitahu kepada Allah bika, tentangmu. Ya bahwasanya dia gini. Wa tanqulu lahu hajatik. Ya, perantara tersebut nanti akan ya
apa namanya? Menukilkan, artinya memberikan kepada Allah Azza wa Jalla ya kebutuhan-kebutuhan yang kamu inginkan. Ya salam. Wa tukhbiruhu anka, dia ini perantaranya akan mengabarkan Allah tentang kamu. Ini kayak gitu, kayak sama ajudan gitu. Raja ya ada ajudannya, ada rakyat gelata mau minta, nggak boleh. Harus lewat perantara saya. Kayak gitu barangkali. Nauzubillah ya. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah enggak tahu. Atau ka'anna Allah jalla wa ala bakhil, atau seakan-akan Allah pelit, la yu'ti illa ba'da ma yulahu alaihi bil wasaid. Allah pelit ya, yang mana la yu'ti tidak memberikan kecuali setelah yulahu alaihi, dipaksa. Ya, dipaksa atasnya bil wasaid, dengan adanya perantara-perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walihada, oleh karenanya yushabbihuna 'alan nas, mereka menebarkan syubhat kepada manusia. Ya, mereka menebarkan menjadi syubhat atas manusia. Nah, seperti zaman sekarang ini yang viral, yang mengembalikan syubhat kuburiyun lagi, Ajir Ubaidillah. Itu bersama Faris Baswedan. Ini tokoh-tokoh berbahaya ya. Mereka syubhatnya kencang karena mereka punya ilmu. Yang mereka bawakan riwayat padahal riwayatnya dhaif. Mereka kencang. Framingnya kuat. Gus siapa lagi? Wafa atau Wafi itu lupa. Wafi ya? Itu. Ini orang-orang kuburiyun ya, kaum kafirin ini. Cuma mereka pakai koko, pakai peci bedanya. Auzubillah. Ya wa yaqulullah jalla wa ala. Wa yaqulu, dan mereka berkata, Allah jalla wa ala yaqul, Allah berfirman. Tuh mereka punya dalil, ikhwan. Apa dalilnya? Walaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka ya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yabtaghuna al-wasilah ila rabbihim, ya, mencari wasilah untuk menuju Rabb mereka. Apa kata mereka? Fadalla ala anna tikhadal wasaid minal khalqi ila Allah amrun masyru'un. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadikan perantara-perantara dari makhluk, wali songong ya, yang mengantarkan kepada Allah, ini perkara yang disyariatkan katanya gitu. Li'anna Allah asna ala ahli, karena Allah memuji orang yang melakukannya. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, susunannya kayak gini, kawan. Selain Al-Quran kita katakan Allah alam, wabtaghil wasilata ilaihi, carilah wasilah menuju Allah, wajahidu fisabilih, dan berjihadlah di jalannya. Berarti apa? Itu Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah, tawasul. Ya, kata mereka, berarti kita harus ke kuburan, harus ke cium kaki Habib gila yang udah derajatnya wali, yang udah ma'rifat. La ilaha illallah. Nanti kita ujian ya. Hati-hati nih, ujian satu kitab. Bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ujian lagi kita. Sudah sekian lama nih ya. Aduh. Bertemu lagi kita. Pusing-pusingan dulu kan, disahkan. Sampai malam, ya sudah ini kita ulang lagi. Lanjut. Kalau mereka berkata, innallaha amarana an nattakhidhal wasilata ilaihi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kami, kita semua, untuk menjadikan adanya wasilah kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha, wasilah maknanya adalah al-wasithah, perantara. Yang kayak gini-gini hati-hati, ntar anak tanya, apa makna al-wasilah? Al-masyru'ah wal wasilah ghairul masyru'ah. Hakadha, kata mereka, al-wasilah ma'naha, wasilah maknanya adalah al-wasithah, perantara.
Padahal kalau apa namanya? Tadi keliru. Hakadza yuharifunal kalima an mawadhi'i. Demikianlah mereka menyelewengkan makna-makna dari tempat-tempat yang ada. Fal wasilatul masyru'ah, wasilah yang disyariatkan fil Qur'ani wa fi sunnah, dalam Quran dan sunnah, hiya adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah, ketaatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanah. Tawasul. Nah, ini baru cari wasilah kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bukan dengan kesyirikan. Kita panggil nama Allah, ya Rabbi, ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni, ya Rabbi, ya Razzaq, zawidni, gitu. Paham jawaban? Allahumma zawidni ya Rabbi, fa innaka antal ghani al-hamid. Paham jawaban? Apa artinya? Apa artinya? Nikahkanlah aku gitu. Dicok. Ya. Hadhihi al-wasilatul masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Adapun rinciannya insyaallah nanti ke kitab-kitab setelahnya ada. Ya. Kitab yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi kayak gitu kan ya. Wa amma tawassul bil makhluqin ila Allah fa huwa wasilatun mamnu. Adapun bertawasul, tawasul itu maksudnya cari wasilah. Ya. Menjadikan wasilah dengan makhluk-makhluk yang menghantarkan kepada Allah, ini namanya wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyah, wasilah syirik. Wa hiya allati ittakhadhahal musyrikun. Inilah wasilah yang dijadikan oleh orang-orang musyrikun. Zaman sekarang begini semua. Nah, itulah alus syubhat kayak gitu, kawan. Hati-hati antum ya. Mereka bawa Quran, bawa sunnah, bawa kalam ulama, tapi apa? Seenak jidat menafsirkannya. Ya. Inilah ya wasilah yang dijadikan oleh orang musyrik min qabl, ya, yang di zaman dulu. Wa ya'buduna min dunillah, ya, mereka beribadah selain kepada Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana hal tersebut hendak bisa memudaratkan mereka, enggak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i syafa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami, penolong kami, ya, di sisi Allah. Kalau ada apa-apa Allah sampaikan, dia sampaikan kepada Allah. Ini halusinasi sebenarnya. Ini apa? Halusinasi yang mereka, naudzubillah ya, pikirkan. Padahal nggak ada kayak gitu. Padahal nggak ridho kayak gitu. Nggak akan dikabulkan sama Allah. Ya, kesyirikan nggak akan dikabulkan orang-orang musyrik ini. Tapi anehnya orang-orang Muslim, ya, musyrikin dari kalangan kaum muslimin, mereka apa? Mau berhalusinasi dengan halusinasi orang-orang musyrikun. Nah, walladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'buduhum, dan orang-orang yang mereka jadikan wali-wali selain daripada Allah, ma na'buduhum, kata mereka apa? Kita tidak beribadah kepada mereka illa liyaqarribuna ilallah zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, katanya gitu. Ini halusinasi kita katakan ya. Halusinasi kita katakan. Yang mereka pikirkan. Hakikatnya enggak. Dan juga yang mereka kuburan segala macam, ini halusinasi. Ini ada apa? Halusinasi. Hakikatnya enggak ada. Walaupun kayaknya, tapi kita habis dari kuburan itu dapat ini loh, betulan dikabulkan. Iya, itu kebetulan. Atau itu mainan setan. Ya, pujian. Hadza huwa syirkul awwalin, ini adalah kesyirikan orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang belakangan. Sawa'an bisawain, sama baik. Ya gitu maknanya orang lebih ya. Persis. Wa in samauhu wasilatan, walaupun mereka namainya sebagai wasilah, fa huwa syirku bi ainihi, tapi itu hakikatnya adalah kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata itulah hakikat syirik. Ya, itulah hakikat apa? Syirik akbar.
Wa laisa huwal wasilatul lati syara'aha Allah, dan itu bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah. Bukan wasilah yang Allah firmankan wa bataghu ilaihil wasilah, bukan. Mereka mentakwil, mentahrif. Lianna Allah lam yaj'ali syirk wasilatan ilaihi, karena Allah enggak akan menjadikan syirik sebagai perantara yang bisa menghantarkan kepada Allah selamanya. Wa inama syirik mub'idun anillah, akan tetapi syirik itu akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang kuburiyun segala macam, mereka kalau dengar Quran nih, kebenaran dari Al-Quran, kepanasan mereka, kupingnya merah. Ya, dengar kebenaran dari hadis, panas mereka, kupingnya merah. Apa namanya ini, jidatnya langsung mengkerut, matanya merah. Kenapa? Karena mereka hakikatnya jauh sama Allah. Hakikatnya mereka sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya enggak ridho. Inna man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah. Orang-orang yang syirik kepada Allah, Allah haramkan atas surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan enggak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim ini musyrik. Orang-orang berbuat syirik enggak ada yang ansar, penolong. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ilallah, bagaimana bisa kesyirikan dijadi wasilah kepada Allah? Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka katakan. Asyahid minal ayat, syahidnya dari ayat ini anna fiha dalilan, bahwasanya dalam terdapat dalil ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budu sholihin. Di sana ada orang-orang musyrik yang beribadah kepada orang soleh. Ini bantahan buat mereka. Ya, orang-orang kuburiyun zaman sekarang. Lianna Allah bayyana dzalika, Allah menjelaskan tersebut, wa bayan an haula'il ladzina ta'budunahum hum ubadun fuqara. Dan juga Allah menjelaskan bahwasanya mereka yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, mereka juga adalah hamba Allah, beribadah kepada Allah, butuh kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah. Naam, kepada Allah, yang dapat menghantarkan kepada Allah. Yakni yataqarrabun ilaihi bitta'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat dari mereka? Yatasabaquna ilallah jalla wa ala bil ibadah li faqrihim ilallah wa hajatihim. Mereka saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Kenapa? Li faqrihim, karena fakirnya mereka, butuh kepada Allah. Karena mereka butuh, hajat mereka kepada Allah. Bukan ke kuburan, karena mereka cerdas. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak cerdas. Nah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, mereka berharap rahmat Allah, takut azab Allah. Wa man kana kadzalik, kalau orangnya demikian, fa innahu la yasluhu, maka enggak cocok an yakuna ilahan, untuk menjadi yang diibadahi. Yud'a, yang menjadi Tuhan, yang didoai, yang kita doa kepadanya. Wa yu'bad, yang disembah ma Allah, bersama Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut, wa dalil ahjar wal asjar, dalil ahjar dan asjar. Ini semoga selesai ya. Saya ya. Bismillah, coba. Wa qauluhu qala syarih hafizahullah, wa qaulu dalil ahjar wal asjar fi hadhil ayat dalil ala anna hunaka man ya'budu al-ahjar wal asjar wal musyrikin. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada pohon, kepada batu dari kalangan orang musyrikin. Fa qaulu afara'aytum, hadza istifhamun inkari, istifhamu inkarin. Ini istifham inkari. Ya, ai akhbiruni, tuh ayatnya di atas. Akhbiruni maksudnya. Coba kabarkan kepada saya, coba. Mimba istifhamil inkari wa tawbih, ini masuk daripada bab istifham, pertanyaan tapi untuk mengingkari dan untuk merendahkan. Ya, siapa silat Lata mana Uzza itu siapa? Itu enggak butuh, enggak, Allah enggak lagi pengen jawaban, enggak. Gini mananya? Siapa sih dia, siapa gitu. Coba kabarkan kepada saya siapa sih dia, gitu ya. Ingin menghinakan. Lat bitakfif ta, dengan mentakfif ta, ya Lata namanya ismu sonamin fi Taif. Ini nama berhala di Taif. Wa huwa ibaratun an sohratin manqusyah. Ini adalah suatu ungkapan tentang batu besar yang diukir. Ya. Batu besar diukir, itu namanya Lat. Alaiha baitun mabni, di atasnya ada rumah yang dibangun.
Wa alaihi satair, dan di atasnya ada satar-satar penutup kayak Mekah, Ka'bah, yudahil Ka'bah, yang mengalahkan, ingin menyaingi Ka'bah. Ya Allah, innalillah. Haulahu sahah, di sisinya terdapat apa sahah? Halaman, ada halamannya. Wa indahu sanadah, dan di sisinya ada apa sanadah? Kunci. Sadanah. Sadana ini adalah kuncen. Juru kunci. Iya, juru kunci itu kuncen. Tahu antum yang Buat kunci. Bawa kunci. Kolam enggak? Iya, atau tahu penjaga. Tahu Gunung Merapi kan ada juru kuncinya kan? Ada penjaga, itu kuncen. Tahu ini Mbah Marijan? Iya. Yang mati. Itu juru kunci. Kuncen. Nah, ini antumnya. Kuncen masjid. Kanu ya'budunaha min dunillah, biasa mereka beribadah kepadanya dari selain Allah. Wahiyya li thaqifin, dan ini lat ini adalah berhala milik kabilah Thaqif. Wa mawalahum minal qabail, dan yang setelahnya dari kabilah-kabilah yang ada. Jadi Thaqif terus hanya yufakhiruna biha, mereka sangat bangga dengan berhala tersebut. Nauzubillah. Wa quri'a afara'aitumul lat, dibaca juga dengan tasydid, bi tasydid ta. Ini namanya isim fa'il, ya, isim fa'il dari tasrifan, ya. Latta yalutu, dari kata latta yalutu, latan, ya. Latun. Nah, wa huwa rajulun salihun, dan dia berarti kalau pakai tasydid namanya, maknanya rajul soleh, ya, orang yang soleh, bukan nama yang soleh, bukan, ya, ini sifatnya. Karena yalutus sawik, yang dia biasa suka apa? Yalutus sawik, membuat adonan roti, tepung, ya, tepung ini, ya, lagi nih kan, atau tahu kan buat tepung itu, gitu, itu. Wa yut'imhu lil hujjaj, dan yang mana nanti adonan tersebut udah jadi, dia berikan makanannya kepada orang-orang yang berhaji. Orang-orang haji itu apa namanya, dapat kayak gitu. Falamma mat banau ala qabrihi baitan, ketika dia mati maka mereka membangun di atas kuburannya rumah. Wa arkhu alaihi satair, diturunkanlah tirai-tirai sama. Fasaru ya'budunahu min dunillah haulahi wallat, hadza huwal lat. Mereka jadinya malah beribadah kepadanya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya lat dengan tasydid. Wal uzza, adapun uzza, syajaratun minas salam, pohon-pohon, ya, dari pohon namanya salam. Enggak tahu ini pohon salam bagaimana. Apa pohon salam yang kita tahu, ya? Tahu pohon salam enggak? Daun salam. Nah, itu ada pohonnya kan, yang dia berbuah kayak buah boni, warnanya ungu. Fi wadi nakhla baina Makkah wa Taif, yang dia terletaknya, dia saja dia pohonnya terletak di mana? Di lembah Nakhlah namanya. Lembah Nakhlah ini terletak antara Makkah dan Taif. Haulaha bina'un wa satair, di samping-sampingnya, di sekitarnya ada bangunan dan ada tirai-tirai juga. Wa indaha sadanah, dan juga ada kuncennya, juru kunci. Wa fiha syayatinu kalimun nas, di dalam pohon tersebut terdapat setan-setan yang biasa apa? Ngajakin manusia ngobrol. Inilah yang bikin mereka sesat. Tuh lihat pohon saya sakti. Ini pohon kita sakti, bisa ngomong. Ya kayak ditarim gitu, ya. Ini tiang dulu nih, tiang negor orang sholat salah, ya, baca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbihim, tiba-tiba apa? Tiangnya yad'una rabbahum. Wah, itu tiang yang negor katanya. La ilaha illallah. Salah, mungkin tiangnya mansub, la majrur, maf'ul bih mungkin gitu. La ilaha illallah.
Wa yadhunnul juhal, dan orang-orang jahil menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarah, bahwasanya yang ngajakin ngomong mereka itu adalah pohon itu sendiri, pohon-pohon itu sendiri. Au hadzal bait alladzi banauhu, atau rumah itu yang mereka bangun. Ma annal ladzi tukallimuhum hiya syayatin, padahal hakikatnya yang ngajak bicara mereka itu adalah setan. Litudillahum an sabilillah, supaya tujuannya apa? Setan tersebut menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadzal sanam di Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Ini berhala adalah berhalanya orang Quraisy, orang Makkah, dan yang ada di sekitar Makkah. Adapun manah sokhratun kabirah, itu adalah batu besar. Ini kayaknya masih banyak ya. Ahad ya, makanya ya. Iya kayaknya qadarullah. Kita lihat di sini terakhir, batu besar fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Qudayd. Ya. Dia terletaknya kurang lebih dekat dengan Jabal Qudayd, ya, wadi sekarang, Wadi Qudayd. Cari aja di Google ada. Baina Makkah wal Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Ini kabilah suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Nah, wa kanu yuhrimuna min indiha bil haji wa ya'budunaha min dunillah. Mereka nih orang-orang musyrik kalau mau haji, mereka apa? Mihramnya dari situ. Ngambil mikotnya dari situ. La ilaha illallah. Wa ya'budunaha min dunillah. Kemudian mereka apa? Menyembahnya daripada selain Allah Azza wa Jalla. Fa hadhihi asnamu thalatha hiya akbaru asnamil Arab. Dan berhala-berhala yang tiga ini adalah berhala yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Allah alam, karena tadi kita mulai jam 1 lewat ya, agak banyak jadinya. Kita cukupkan aja dulu sampai sini. Insyaallah besok hari Ahad, semoga nih insyaallah selesai hari Ahad nih, baru ujian nanti ya. Ilahun alhamdulillahirabbil alamin.